Ah, Wina, setelah makan malam, Ibu ajak kau jalan santai ya. Nyonya, hari ini Tuan agak berbeda dari biasanya. Tuan, makan malam bubur abalon dan sayur tumis. Apa Anda mau makan? Makan dikit deh. Terima kasih. Oh, silakan duduk di sini. Walau aku mau makan sama mereka, tapi cuma bisa tunggu di sini. Wina, Jangan mendekat. Kalau nggak merepotkan, tolong bantu tuangkan air. oh oke. Ini air. Apa masih mau makan? Kalau gitu nanti Ibu baru ajak jalan santai ya. Bi Maria, bawa Wina ke kamar dulu. Baik, Nyonya. Nona, ayo ikut aku. Aku... Karena kau makan di rumah, sepertinya selingkuhanmu belum maafkan kau. Sepertinya selingkuhanmu belum maafkan kau. Bukan gitu. Aku dan Yola sudah gak ada hubungan lagi. Aku serius atas semua yang kukatakan di perusahaan tadi. Apa kau percaya dengan omonganmu sendiri? Aku tahu. Aku tahu sementara kau gak bisa percaya padaku. Hari ini aku bukan mau menjelaskan sesuatu. Tapi aku cuma mau bilang. Maaf. Jerry, demi dapatkan lahan di timur kota untuknya, kau malah rela minta maaf padaku. Kau memang pria yang setia dan berbakti. Bukan itu niatku. Kau salah paham. Aku habiskan waktu 8 bulan dan lakukan banyak usaha untuk dapatkan lahan itu. Kalau kau mau kasih ke orang lain gak masalah. Pecat aku saja. Kalau enggak, sepenuhnya hilangkan niat ini. Dia sudah kau permainkan selama bertahun-tahun. Kalau kau mau dimaafkan, jelas nggak cuma butuh waktu beberapa hari. Paham nggak? Aku paham. Tapi hatiku nggak nyaman. Wina, Wina. Wina, jangan takut. Aku nggak mendekat. Wina, ayah nggak akan pukul kau. Ayah cuma mau bantu kau oles obat. Oke? Wina, mungkin sedikit sakit. Tahan sebentar ya. Sudah. Sudah. Wina hebat sekali. Wina, apa kau turun untuk minum air? Wina, ayo, ayah gendong kau naik. Iya, astaga. Kakimu. Hmm? Tunggu ayah di sini sebentar ya. Patuh sekali.
Gini, dia bakal kebuka. Wina, kedepannya kalau kau mau turun dari kasur, injak berong ini saja. Tangan Wina terluka, nggak boleh terlalu pakai tenaga ya. Sini, kasih ke ayah. Cepat tidur. Patuh sekali. Ayo baring dan tidur pelan-pelan ya. Patuh sekali. Selamat malam. Sayang. Ayo makan. Oke, aku sudah tahu. Wina, ibu ada urusan penting, jadi harus ke kantor sebentar. Nanti Kak Leni yang antar kau ke sekolah, ya? Patuh sekali. Itu sebenarnya aku ada waktu. Gimana kalau aku yang antar saja? Gak perlu. Wina, kabarin ibu setelah sampai di sekolah ya. Makan yang lahap siang ini, nanti ibu jemput waktu pulang sekolah. Wina percaya padamu. Jangan buat dia kecewa lagi. Percaya padaku. Waktu akan buktikan segalanya. Wina, bilang sampai jumpa ke ibu. Menurutmu, ya, apa orang bisa mendadak sadar dan menyesali kesalahannya? Mungkin saja. Bu Jika, saya nggak mau buat Anda patah semangat. Kondisi seperti ini cuma terjadi di drama pendek melintasi waktu. Kalau nggak, mana mungkin beneran terjadi. Apa yang terjadi pada Panjiri? Dia malah belum datang minta maaf. Yola, apa mungkin dia beneran sudah nggak suka padamu? Mana mungkin? Ayah, apa kau lupa? Kalau dia rela aborsi anak kandungnya demi buat aku bahagia. Jika hampir saja mati. Dia itu kan nggak suka padaku. Betul sekali, Paman. Dia nggak akan bisa lolos dari Yola selamanya. Segera cari cara. Biar dia serahkan lahan itu. Utangku sudah mau jatuh tempo. 400 miliar. Aku bayar pakai apa kalau tanpa lahan ini? Ayah, kau ini terlalu panik. Aku dengar mata samudra dari perhiasan Feli sudah dipesan oleh Taipan Misterius. Coba kalian tebak, siapa Taipan Misterius itu? Apa mungkin Jerry? Ini adalah mata samudra. Astaga. 600 miliar. Apa menurutmu aku bisa berhasil bujuk Cika dengan kalung ini? Kalau berhasil sih, aku pikir nggak mungkin. Cika bukan wanita yang materialistis, tapi setidaknya tunjukkan ketulusanmu dalam minta maaf. Ya nggak? Betul, aku beli. Paman, semalam kita baru suruh Jerry beli mata samudra untuk kasih ke Yola. Lalu kalung itu sudah dipesan pagi ini. Mana mungkin ada hal sekebetulan ini di dunia? Si bucin itu memang keras kepala, tapi akhirnya tetap harus siapkan kejutan untukku. Gimana dia bisa hidup tanpa aku? Nah, bagus. Kalaupun gak ada lahan itu, kalung ini juga cukup untuk kita bayar utang. Ayah, tenang saja. Selama ada aku, keluarga Lambo gak akan hancur. Jerry akan jadi ATM kita selamanya. Anakku memang pintar. Oke. Pelanggan terhormat, aku pikir nggak cukup kalau cuma kasih hadiah. Perusahaan kami bisa adakan acara perayaan mewah untuk Anda. Apa Anda butuh perayaan mewah?
Coba jelaskan. Adakan sebuah acara apresiasi atas nama perhiasan Feli dan undang seluruh orang ternama untuk kagumi mata samudra di waktu yang sama. Kau pakaikan kalung kelas atas di industri perhiasan ini pada Chika di hadapan semua orang, biar dia jadi pusat perhatian di kota Kiana. Oh, menarik. Adakan saja. Aku akan segera cari orang untuk bantu hebohkan suasana. Liam, Perayaan akan segera dimulai. Kau di mana? aku jemput Wina pulang sekolah. Aku mau ajak Wina ke acara perayaan. Apa lagi yang kau lakukan? Aku mau kami bertiga hadir bersama. Jadi buktikan ke semua orang kalau aku nggak mau jadi bajingan lagi. Oke, Chika pasti senang. Lihat sikapmu begini. Oke, sampai jumpa nanti. Wina, nanti ayah akan bawa kau ke tempat yang ramai. Ibu juga ada di sana, oke? Wah, sepertinya Taipan misterius ini nggak cuma kaya, tapi juga rela curahkan ide. Nggak tahu siapa pemeran utama wanita perayaan hari ini. Enak sekali hidup gadis ini. Aku dengar ada satu perhiasan dunia yang masuk ke perhiasan Feli minggu lalu. Kalau nggak salah namanya Mata Samudra. Jerry, kau masih nggak sanggup lepaskan dia. Kau habiskan banyak uang demi wanita itu. Kau bahkan undang aku untuk lihat kau pakaikan mata samudra padanya dengan mata kepalaku sendiri. Jerry, kita pernah jadi suami istri. Apa kau nggak merasa bersalah? Bu Cika, kau kenapa? Nggak apa-apa. Kita pulang dulu, nggak jadi hadiri perayaan ini. Oh, oke. Cika, kenapa matamu merah? Apa kau nangis? Jerry buat acara mewah malam ini. Dia beli mata samudra demi minta maaf pada Yola. Aneh kalau dia nggak nangis. Apa katamu? Pak Jerry yang beli mata samudra? Perayaan ini diadakan untukmu? Kalau nggak begitu, terus kenapa? Kenapa kau bakal jadi karyawan selamanya? Hah? Nggak pandai baca situasi. Kerja otakmu terlalu lambat. Apa masih nggak paham? Kah? Bu Cika? Cika? Apa kau sehina itu? Kau tetap bisa hidup walau tanpa Jerry. Kenapa kau malah nggak mau cerai? Apa mungkin punya kecenderungan suka disakiti, ha? Bu Cika, walau omongan wanita ini memang agak kasar, tapi aku rasa benar yang dia katakan. Pak Jerry benar-benar keterlaluan kali ini. Mungkin pernikahan ini sudah benar-benar berakhir. Pak Jerry, anak Anda sudah ganti gaun pesta. Silakan Anda lihat. Kenapa Nyonya belum pulang perjalanan dinas? Nona sudah diikat seharian, bakal terjadi sesuatu kalau terus begini. Aku mau minum. Nangis terus. Apa yang kau tangisi? Kau terus-terusan lari di rumah. Sialan. Sialan. Apa kau lagi melayat di sini? Kalau kau ada yang berani lepaskan dia dan ganggu aku tidur lagi. Beres-beres dan enyah dari sini. Maaf. Maaf. Ayah sudah ingat semuanya. Wina.
Ayah bersalah padamu. Nak, kenapa kau masih di sini? Untuk apa omong kosong sama wanita jelek ini? Ayo, segera masuk. Aku sudah gak sabar. Mau lihat gimana bentuk perhiasan seharga 600 miliar itu. Iya, aku juga nggak pernah lihat. Hah? Cika, dengar baik-baik. Aku mau pergi lihat mata samudraku sekarang. Ayo. Ayo. Mata samudraku. Kita juga pergi. Bu Cika. Gawat. Sopir bilang Wina nggak ada di sekolah. Dia bilang Nona sudah dijemput Pak Jerry. Jerry, jemput Wina? Aneh sekali. Kalau Pak Jerry mau minta maaf ke Yola, harusnya dia sudah lama datang ke sini. Mana mungkin jemput Nona di sekolah? Apa mungkin aku beneran salah paham padanya? Bagaimana kalau kita masuk untuk lihat? Mungkin kondisinya berubah. Ayo. Aku nggak peduli kau siapa. Nggak boleh masuk kalau nggak ada undangan. Dasar buta. Aku pemeran utama wanita perayaan malam ini. Apa kalian mau dipecat? Malah berani halangi kami. Menyusahkan saja. Anyah. Situasinya mulai menarik. Jangan terlalu sering baca novel. Ayo. Cika? Bukannya kau sudah pergi? Untuk apa kau kesini? Kasih undanganmu. Cika? Kau nggak mau masuk? Malah nggak izinkan aku masuk. Kasih padaku. Siapa bilang aku nggak mau masuk? Cika, apa kau sudah gila? Apa nggak kelihatan jelas? Kalau perayaan malam ini diadakan untuk diriku, untuk apa kau datang? Berikan. Jadi maksudmu, perayaan malam ini diadakan untukmu, tapi kau malah nggak dapat undangan dan nggak bisa masuk. Bukannya aku bisa masuk. Kalau kau kasih undangannya. Sulit dipercaya. Apa omongan seperti ini bisa dikatakan oleh manusia? Kau? Antek seperti dirimu ini berani ejek aku. Aku batalkan rapat untuk datang ke sini, bukan untuk lihat kau bertindak semena-mena. Dasar jalan kau. Ayo. Biarkan masuk. Kami datang bersama? Nyonya, apa mereka datang bersama Anda? Bukan. Cika, beraninya kau permalukan aku. Tunggu Jerry datang, kalian pasti akan terima akibatnya. Kalian juga akan terima akibatnya. Kalian juga akan terima akibatnya. Ayo, ayah Liam Gendong. Apa masih ingat sama ayah? Kau tumbuh begitu cepat. Salah ayah nggak kompeten. Sudah lama nggak temui kau. Besok, ayah akan kasih kau hadiah besar, ya. Dan semua utang hadiah akan kutebus ya. Apa aku harus ganti pakaian? Sudah kusiapkan. Cepat sana. Oke. Oh ya, jaga dia baik-baik. Tenang saja. Ayo. Kalian, ada yang buat masalah di sini. Ayo, lihat. Kapan Jerry bakal datang? Aku juga nggak tahu. Paliam, mereka ngotot berdiri di depan, tetap nggak mau pergi walau diusir, terutama wanita itu kayak nggak waras. Dia terus bilang kalau dia adalah pemeran utama wanita malam ini. Yolah. Apa mungkin dia pikir kalau Jerry beli mata samudra untuknya? Paliam, apa harus usir secara paksa? Nggak perlu. Suruh satpam untuk biarkan mereka masuk. Baik. Biarkan wanita ini masuk untuk jadi lelucon. Walau nggak enak dipandang, tapi bisa buat Cika lebih percaya pada tekadnya Jerry. Jerry, ayah cuma bisa bantu kau sampai sini. Kalian bertiga, silakan masuk. Sepertinya Jerry sudah datang. Dua pecundang ini bukannya akhirnya juga tetap harus kita kasih masuk. Kalian berdua, dengar baik-baik.
kalian berdua pasti akan dipecat malam ini. Aku rasa Jerry tetap salah dalam kejadian ini. Aku pikir dia pasti sengaja biarkan kau tunggu dan dipermalukan di sini. Biar kau tahu dia sedang menjatuhkanmu. Betul. Iya kah? Iya, pasti begitu. Bagus sekali, Jerry. Makin lama makin gak tahu diri. Lihat gimana aku permalukan kau malam ini. Ayo. Wah, cantik sekali. Kalau aku bisa pakai kalung ini, aku rela kalau dipaksa jatuh cinta dengan CEO tinggi, kendarai mobil mewah, dan tinggal di rumah besar. Apa perlu lintasi waktu ke dunia kultivasi untuk dapat setengah kekuatan kultivasi melalui cinta? Bu Cika, bukankah Anda suruh jangan sering baca novel? Sepertinya Anda juga sering baca. Tapi gimana pun, perayaan malam ini benar-benar lumayan romantis. Ya, nggak tahu. Gadis sialan mana yang nasibnya begitu baik? Kau bilang istriku gadis sialan. Apa nggak takut potong gaji? Pak Jerry, kenapa kau di sini? Aku dengar semua yang kau katakan barusan. Bukan. Aku nggak bilang Bu Cika itu gadis sialan. Aku bilang orang yang pakai mata samudra ini. Pak Jerry? Apa Anda adalah taipan misterius yang beli mata samudra, sedangkan Bu Cika adalah peran utama wanita yang akan pakai kalung kelas atas ini? Betul. Sayang, aku tahu kau bukan orang yang materialistis. Tapi aku cuma mau pakai kesempatan hari ini untuk ngomong sesuatu padamu. Rupanya taipan misterius malam ini adalah Pak Jerry dari grup Toro. Sepertinya ada yang aneh. Dalam beberapa tahun ini, bukannya Pak Jerry sangat mesra dengan selingkuhannya? Sepertinya sudah mau tobat. Patut disyukuri. Setiap orang pernah lakukan kesalahan. Pak Jerry, belum terlambat untuk berhenti. Selamat ya. Aku nggak setuju. Kenapa wanita ini lengket seperti plester? Bu Cika dan Pak Jerry adalah pasangan sah. Sebagai selingkuhan, enyahlah sana. Betul, mereka sangat cocok. Siapa yang kasih hak pada wanita jelek sepertimu untuk gak setuju? Diam. Jerry, aku tahu kau lihat aku nggak datang, jadi kira aku nggak terima permintaan maafmu. Demi harga diri, makanya kau bilang mau kasih mata samudra ke Cika. Karena malam ini kau adakan perhiasan dengan begitu mewah, aku terima mata samudra dengan berat hati. Rupanya begitu. Aku kira benar-benar bisa jadi saksi orang yang taubat. Sebagai pengusaha muda terhebat di bisnis kota Kiana, hubungan asmara Pak Jerry sangat berantakan. Dia punya istri sebaik Bu Cika. Dibandingkan dari sisi kecantikan, bakat, dan keanggunan, mana yang gak lebih unggul dari Yola? Aku beneran gak paham. Apa bagusnya jadi bucin? Pantas saja kau undang aku. Rupanya untuk permalukan aku di hadapan begitu banyak orang. Dan tonjolkan hubungan perselingkuhanmu. Pak Jerry, kau memang pria yang sangat setia. Percaya padaku. Aku siapkan semuanya untukmu hari ini. Kenapa kalian bertiga ada di mana-mana? Jerry, kau masih keras kepala. Kau sudah habiskan 600 miliar untuk buat acara semewah ini, bukannya untuk minta maaf padaku. Aku sudah maafkan kau, apalagi yang mau kau mau? Hah? Aku benar nggak paham. Siapa yang kasih kau kepercayaan diri? Kau? Yola, berhenti omong kosong padanya. Jangan lupa apa tujuan kita datang ke sini. Betul. Itu 600 miliar yang fantastis. Yola, cepat suruh dia keluarkan. Aku bantu kau pakai. Betul. Cepat. Oke, aku akan suruh dia keluarkan sekarang. Jerry, apa kau tuli? Segera keluarkan mata samudra. Aku tahu kau mau pakaikan itu padaku kan? Tapi Numi bakal nggak senang. Jadi, biar dia yang pakaikan. Maksudmu,
Kalau yang kubeli dengan harga 600 miliar, bukan cuma harus kukasih padamu, tapi juga harus biarkan kau bermesraan dengan pria numpang hidup di perayaan yang kuadakan. Betul. Jerry, aku tahu kau bakal cemburu. Tapi sebagai seorang pria, kau harus lebih murah hati. Nomi diadopsi keluargaku sejak kecil. Dia sudah sangat gak percaya diri. Kenapa kalau biarkan dia dapat perhatian? Benar-benar keterlaluan. Apa pantas? Kalau bucin pun, nggak boleh ditindas begini, bukan? Bahkan aku pun gak tahan lihatnya. Yola, walaupun Pak Jerry memang patut dibenci karena selingkuh, tapi perilakumu sangat memalukan. Apa kau bisa tahu malu dikit? Kenapa? Asal sama-sama mau saja. Jerry saja nggak keberatan. Kenapa kalian malah keberatan? Apa yang perlu dibahas? Apa ini cinta sejati yang mau kau kejar dengan tinggalkan istri dan anakmu? Jangan omong sembarangan. Kau yang aku cintai. Aku sudah bilang, kalau hidup enak kalian sudah berakhir. Apa maksudmu? Jerry si bajingan yang dulu, tinggalkan istri dan anaknya sudah mati. Sekarang, gak akan ada yang peduli pada ide serakah yang gak berotak sepertimu. Jerry, kau berani bicara begitu padaku? Siapa yang kasih kau nyali? Aku gak punya waktu omong kosong denganmu. Cika. Bukan. Sayang. Aku utang banyak padamu. Mungkin aku harus gunakan seluruh sisa hidupku untuk bayar. Tapi hari ini kau akan lihat gimana aku putuskan hubunganku dengan wanita ini. Putus hubungan denganku? Oke, Jerry. Kalau kau bisa lakukan itu, aku anggap kau punya nyali. Jerry, jangan lupa betapa bucinnya kau dulu pada Yola. Yola, sebenarnya kalau kau nggak ganggu aku nggak akan peduli padamu. Tapi kau malah ngotot cari perhatian. Aku akan biarkan kau lihat apa aku bisa putuskan hubungan ini atau enggak. Halo, segera hubungi Departemen Keuangan untuk buat daftar uang yang ditransfer ke keluarga Lambo selama beberapa tahun terakhir tanpa terkecuali. Lalu hubungi Departemen Hukum untuk lembur. Kita akan gugat besok pagi. Aku mau mereka kembalikan semua uang padaku. Selain itu, aku mau keluarga mereka bangkrut tanpa sisa. Hah? Semuanya. Sebelumnya aku sudah suruh grup Toro umumkan. Aku akan ulangi sekali lagi. Mulai hari ini, aku dan wanita ini sudah nggak ada hubungan lagi. Mulai hari ini, aku dan wanita ini sudah nggak ada hubungan lagi. Kalau mereka masih bahas investasi dan kerjasama dengan kalian atas namaku, jangan sampai tertipu. Kalau perlu, kalian boleh tuntut atas penipuan komersial. Jerry, apa kau gila? Gimana kami hidup kalau kau lakukan ini? Tunggu. Nah, kali ini benar-benar sudah kelewatan. Orang sebaik apapun pasti punya amarah, apalagi dia sudah habiskan 600 miliar. Jangan sampai nggak ada hak untuk pakai kalung ini. Dia sudah terpojok sampai emosi. Jadi gimana dong? Cepat, minta maaf. Biarkan Jerry yang pakaikan kalung malam ini. Ya? Jerry, sebagai pria kau malah begitu kecil hati. Demi rebut hak pakaikan kalung pada Yola, kau malah buat masalah jadi sebesar ini. Apa kau nggak pikirkan perasaan Yola? Aku pandang rendah kau. Bukannya cuma pakaikan kalung. Oke, aku serahkan kesempatan ini padamu. Ya. Apa kau sudah puas? Maksudmu, kau serahkan kesempatan pakaikan kalung padaku? Dengan pemikiranmu yang sempit, tentu saja kau nggak percaya kalau aku begitu murah hati. Ini adalah pola pikir yang harus dimiliki pria. Sepertinya, kau masih pikir kalau aku beli kalung ini untuk dia. Aku pikir otakmu bukan nggak berkembang penuh, tapi sama sekali nggak berkembang. Kau... Apa? Yola pun nggak ada hak untuk pakai kalung ini. Kau malah serahkan kesempatan padaku. Serahkan kesempatan apa? Dasar pembuat onar. Konyol sekali. Pak Jerry sudah buat pernyataan tegas barusan. Si pria manipulatif masih nggak paham situasi. Malah masih acting so polos. Gimana pun dia dibesarkan oleh keluarga Lambo, ayah dan anak keluarga Lambo, sama-sama bodoh. Mana mungkin yang numpang hidup dengan mereka bisa pintar? Bu Cika, Pak Jerry benar-benar sudah berubah. Serius? Apa bisa? Jerry,
Numi inisiatif tanggung jawab ketidakadilan ini. Apalagi maumu? Betul, Jerry. Memang Yola dan Numi yang keterlaluan untuk kejadian hari ini. Tetap kau yang pakaikan mata samudera ini pada Yola. Jangan marah lagi ya. Sepertinya keluarga kalian memang gak nyerah sebelum detik terakhir. Kenapa jalan kecil ini juga datang? Yola, apa kau baik-baik saja? Kau bilang apa tentang anakku? Kalau kau berani katakan sekali lagi. Kalau kau berani katakan sekali lagi. Bu Cika, Pak Jerry menyeramkan sekali. Aku gak pernah lihat dia begini. Yola, kalau Jerry lakukan ini untuk menyenangkan kau, untuk apa dia bawa anaknya ke sini? Nggak mungkin. Semuanya tahu kalau Jerry, temanku, hilaf 2 tahun lalu. Sekarang dia sudah menyadari kesalahannya dan mau minta maaf pada istri dan anaknya. Jadi mata samudera seharga 600 miliar ini cuma hadiah, permintaan maaf saja. Aku undang semuanya datang hari ini untuk jadi saksi. Aku adalah pria yang pernah sakiti keluargaku. Mulai sekarang, kalau aku nggak bisa tobat, aku bersedia dihina semua orang. Nggak mungkin. Dia kejar aku selama 3 tahun. Mana mungkin langsung tobat gitu aja. Dia pasti lagi marah sama aku. Iya, kalau enggak, kenapa dia biarkan aku masuk? Mata samudra. Mata samudra untukku. Yola, apa kau tahu siapa yang biarkan kau masuk? Aku orangnya. Sedangkan untuk alasannya, harusnya kau tahu jelas. Tugasmu sudah selesai. Kau cuma rusak pemandangan kalau tetap di sini. Satpam! Usir mereka. 600 miliarku! 600 miliarku! Jerry, siapa kau itu? Kau biadab! Sayang, aku nggak tahu. Gimana kau dan Wina bisa bertahan 3 tahun ini? Aku juga nggak tahu berapa banyak kata penyesalan untuk tebus kesalahanku. Tapi sayang, hari ini aku mau ucapkan terima kasih. Terima kasih kau tetap maafkan aku di saat aku bersikap begitu buruk. Terima kasih kau tetap maafkan aku di saat aku bahkan gak bisa maafkan diriku sendiri. Dibandingkan penderitaan yang kulakukan padamu, kalung ini gak bisa gantikan apapun. Tapi untungnya hidup masih panjang. Aku gak akan buat kau kecewa lagi. Kedepannya, sayang, apa kau masih bersedia biarkan aku pakaikan kalung ini? Apa aku boleh peluk? Wina, ayah yang dulunya jahat, sudah gak ada. Mulai hari ini, akan ada ayah baru. Ayah yang mencintaimu, mencintai ibu, dan mencintai keluarga ini. Oke? Kau mau acting berapa lama? Kau mau acting berapa lama? Acting? Bukannya barusan... Jangan dilanjutkan. Kita bukan suami istri biasa. Semua langkah kita mewakili grup Toro. Ada banyak orang asing tadi. Kalau aku nggak kerja sama denganmu, saham grup Toro pasti akan turun besok pagi. Jadi kau masih nggak percaya padaku? Aku nggak tahu. Sejak 3 tahun lalu, kau sudah bukan Jerry yang kukenal. Aku nggak bisa tebak pikiranmu. Jika
Sekarang aku kasih tahu dengan jelas. Kalau semua yang kukatakan di perayaan tadi berasal dari lubuk hatiku. Jerry, aku nggak tahu kenapa kau jadi seperti sekarang. Entah untuk buat Yola marah, atau kau punya niat lain, semua ini nggak penting. Apa yang penting? Yang terpenting adalah kau pikir dengan jelas. Ya, kau memang mau jadi ayah dan suami yang baik hari ini. Tapi gimana dengan besok, lusa dan seterusnya? Berapa lama kau bisa bertahan? Tentu saja aku mau bertahan. Bukan, mungkin aku nggak bisa jamin hal ini. Sampai sekarang pun aku masih nggak tahu kenapa aku bisa lintasi waktu. Apa mungkin aku bakal kembali setelah aku bangun? Lihat, kau sendiri pun gak percaya diri. Bukankah begitu? Jadi jangan buat janji yang kau gak yakin bisa tepati. Kasih harapan lalu buat hancur adalah hal yang sangat kejam. Aku gak masalah. Tapi gimana dengan Wina? Dia sudah terima kau lagi. Kalau kau kembali seperti dulu lagi, gimana dengan anakku? Dia sudah gak bisa bicara sekarang. Kalau dia terluka sekali lagi, apa yang akan terjadi padanya? Aku gak bisa bayangkan. Ini memang sebuah masalah. Kalau kau lintasi waktu kembali, Chika dan Wina akan jatuh ke jurang lagi. Gimana kalau kau kasih tahu ke Chika tentang kau melintasi waktu? Aku kasih tahu dia. Apa kau bercanda? Dia begitu curiga padaku sekarang. Kalau aku kasih tahu dia pasti kira aku sudah gila. Wina, kau nggak keluar hari ini? Untuk apa aku keluar? Akhir pekan gini, aku harus temani anak di rumah. Apa kau mau pergi kerja? Ada rapat yang kutunda karena hadiri perayaan semalam, jadi harus aku adakan hari ini. Oh. Sayang, ibu pergi dulu. Kau yakin gak keluar hari ini? Aku pergi rapat sana, Bu Chika. Kalau kau gak percaya sama bajingan ini, aku bantu kau awasi dia. Bukan begitu, cuma gak terbiasa saja. Lihat, sikapnya jelas sudah berubah. Iya kah? Kalau dulu, sejak kau ikat Wina di... Apa kau lagi melayat? Kalau ada yang berani lepaskan dia. Dan ganggu aku tidur lagi. Beres-beres dan enyah dari sini. Pokoknya dulu kalau akhir pekan, dia pasti bakal bawa Wina di sisinya. Gak mungkin biarkan Wina bersamamu. Kenapa sayang? Kenapa sayang? Mau Ai temani kau main balok susun? Oke, ayo. Apa yang kau susun barusan? Sayang suka main balok susun bukan? Kebetulan kakakku investasi di sebuah toko Lego. Ayo, bawa anak kita, belanja. Masuk akal, ayo. Ayo sayang, ayo pergi. Hah? Kenapa? Sini. Kenapa kau begitu panik? Mobil ayah mertuamu. Ya mertuaku, ayahnya Chika. Apa yang perlu dihindari? Kami langsung nikah setelah lulus kuliah. Harusnya keluarganya lumayan suka pada aku, bukan? Ya kan? Kau pikir berlebihan. Waktu itu, kau mabuk dan buat Chika hamil Wina. Demi nikah denganmu, dia terpaksa putus hubungan dengan keluarga. Ayah, entah apapun yang kau katakan, aku gak akan aborsi anak ini. Astaga, Chika, kau hamil di luar nikah. Kalau tersebar, reputasi ayahmu akan hancur. Diam, ini masalah keluarga kami. Kau gak usah ikut campur. Kau yang harusnya diam. Chika, kalau kau masih anggap aku sebagai ayahmu, aborsi anak ini. Dan putuskan hubungan dengan si Jerry. Gak bisa. Aku sudah nikah dengannya kemarin. Kau? Jangan pernah pulang lagi. Aku gak punya anak gak tahu malu sepertimu.
Baru saja nikah. Dia sudah berkorban begitu besar. Hidup kalian baru saja membaik setelah nikah, tapi kau malah. Lihat betapa bajingannya dirimu. Astaga, itu untuk apa dia datang hari ini? Ada temannya di sini? Setauku, nggak ada. Kalau gitu dia... Dulu Cika, bahkan milih putus hubungan dengan ayahnya untuk hidup denganmu. Tapi kau malah sakiti dia setelah nikah. Aku pikir dia datang untuk balas dendam hari ini. Jadi, mertuamu ini terkenal dengan temperamennya yang buruk. Ayahmu nggak bisa bantu lagi untuk kali ini. Kau nggak boleh gitu. Hakim pun akan kesulitan. Kau selesaikan sendiri ya. Semoga Tuhan berkati kau. Dasar gak berbakti. Kau Jerry. Ya. Semuanya, matilah aku. Semuanya, matilah aku. Kenapa kau diam saja? Cepat bantu. Oke. Biarkan aku saja. Aku saja. Berikan padaku. Berikan padaku. Berikan padaku. Dengar-dengar kau suka mancing. Jadi aku belikan peralatan untukmu. Hadiah untukku? Kau nggak suka? Suka banget. Terima kasih, Paman. Paman? Ini untuk Wina. Saya wakili Wina berterima kasih pada Anda. Dia nggak bisa bicara. Aku tahu. Paman, apa yang Anda cari? Apa di rumah kalian ada arang dan tungku untuk bakar-bakar? Ada. Mertuaku ini sepertinya beda dengan rumor temperamennya yang buruk. Tapi Liam bilang, mertuaku nggak pernah datang. Walau aku sudah nikah 7 tahun dengan Cika, tapi dia malah mendadak datang hari ini. Sebenarnya apa tujuannya? Kalau Anda mau makan bakar-bakar, kita makan keluar saja. Setelah Cika pulang, kenapa harus buat sendiri? Aku pulang dulu. Untuk sate-sate ini, kau balikan setelah 1 menit. Lalu bakar selama 1 menit saja. Daging dan jamur di meja sudah kumarinasi. Kau bisa langsung bakar. Rasanya pasti enak. Ini keahlianku. Anakku paling suka. Oh ya, bilang saja kau yang beli semua ini. Jangan bilang aku pernah kesini. Paman. Cika akan segera pulang. Anda sudah sibuk-sibuk gini. Kenapa nggak ketemu dulu baru pulang? Wina, kakek bicara bentar dengan ayahmu. Kau masuk ke rumah dulu ya. Iya. Jerry, sejak anakku hamil anakmu, dia mau nikah denganmu karena hamil. Aku nggak setuju. Paman, aku tahu. Aku orangnya sangat pentingkan harga diri. Aku jaga harga diriku selama seumur hidupku. Jadi setelah kalian nikah, aku pegang prinsipku dan gak pernah kunjungi kalian. Beberapa tahun ini, aku juga tahu apa yang terjadi pada kalian. Kau gak baik pada Cika. Iya, aku lakukan banyak kesalahan sebelumnya.
Sejak tadi pagi, aku lihat video kau adakan perayaan pengakuan cinta yang mewah untuk Cika semalam. Aku putuskan untuk bicara denganmu. Anakku sangat sensitif dan punya prinsip yang kuat. Ada hal yang dia nggak akan cerita ke orang lain. Jadi, sebagai ayah, aku datang untuk kasih tahu kau. Anda katakan saja, saya akan dengar. Anakku sudah nggak punya ibu sejak kecil. Ibu tirinya sangat sarkastik dan jahat. Dia selalu pukul, marah, dan sinis pada anakku. Aku adalah seorang guru, temperamenku juga sangat buruk. Sejak kecil, aku selalu fokus pada nilainya. Jadi, walau sudah hidup 20-30 tahunan, tapi nggak ada yang pernah benar-benar baik pada anak ini. Jerry, Cika sudah pilih kau. Entah gimana pun dia nggak akan cerai denganmu. Aku mohon bersikap baik padanya ya. Walau cuma acting juga nggak masalah. Oke? Hidupnya sudah cukup menderita. Paman, Anda... Sudahlah, anggap aku nggak pernah datang dan nggak pernah katakan ini. Jerry, apa boleh anggap aku mohon padamu? Paman. Astaga, Paman cepat berdiri. Apa yang Anda lakukan? Apa kau sudah setuju? Cika itu istriku. Semua ini memang harus kulakukan. Oke, baik kalau sudah setuju. Aku akan pergi sekarang. Jangan kasih tahu Cika kalau aku pernah datang. Jangan pernah pulang lagi. Aku nggak punya anak nggak tahu malu sepertimu. Aku dengar kau keluar, makanya aku datang. Itu aku pergi dulu. Kau sudah datang. Makan dulu baru pulang. Oke. Astaga. Sudah berapa lama rumah ininya sangat ini? Ya, Tuan sepertinya kembali jadi tuan yang dulu. Ya. Sini. Sudah larut, cepat pulang sana. Hati-hati di jalan. Kedepannya apa aku boleh datang kunjungi kau? Waktu kau nggak sibuk. Sebulan sekali saja. Aku nggak akan ganggu kau. Mendadak, aku paham sebuah prinsip. Nggak peduli berapa kali aku minta maaf atau lakukan sesuatu untuk perbaiki kesalahan, kerusakan itu sudah terjadi. Dan nggak bisa diperbaiki. Apa kau lagi hibur aku? Siapapun punya hak untuk hibur kau. Kecuali aku. Karena aku adalah orang yang buat kau begitu menderita. Kau mau nyatakan perasaan padaku? Ya, tapi aku agak grogi sekarang. Apa boleh berikan bir untuk tambah keberanianku? Sayang, aku nggak punya hak untuk hibur kau. Aku sudah menidurkan Wina. Kita minum dikit. Minum dikit. Bersulang. Sayang, apa kau ingat waktu masih sekolah? Aku sudah nggak tahan. Walau cuma 1 botol. Lihat sekarang, aku sudah minum sebanyak ini. Tapi nggak ada masalah sama sekali. Tapi apa gunanya minum bir sebanyak apapun? Setelah sadar, tetap harus hadapi yang perlu dihadapi. Tapi aku beneran nggak kepikiran cara lain untuk buat kau lebih bahagia. Aku beneran nggak mau kau begitu sedih. Jerry, apa dalam hatimu masih ada aku? Jika
Sebenarnya aku Ada atau nggak ada? ada. Selain itu cuma ada kau dalam hatiku. Kenapa kau begitu heboh? Aku... Semalam kita berdua lakukan yang nggak pantas didengar anak-anak. Anak kita sudah 5 tahun. Kau bilang nggak pantas didengar anak-anak. Apa kau lagi pura-pura jadi cowok lugu? Betul. Kau adalah istriku. Kenapa kalau tidur bareng? Kau belum bangun? Atau melintasi waktu? Aku... Bi Maria, letakkan saja dulu sarapan itu. Kami belum bangun. Wina, kau turun ke bawah untuk sarapan dulu. Setelah kau selesai makan, ibu akan bawa kau ke rumah sakit untuk lepas bidai. Oke? Saragi? Kau mau pergi nggak? Pergi. Tentu saja pergi. Kalau gitu cepat bangun. Dokter Tony, aku bawa Wina untuk lepas bidai. Jika kau... Apa bajingan itu pukul kau? Siapa yang lagi marahi aku? Jika si bajingan itu makin lama makin keterlaluan. Kenapa kau masih bertahan? Kenapa kau masih bertahan? Dokter Tony, kau salah paham. Semalam aku... Ada urusan, jadi nggak sempat hapus riasan. Wajahku terasa nggak nyaman. Kau memang bodoh sekali. Dia sudah pukul kau, kok malah masih bela dia? Dokter Tony, kau beneran salah paham. Suamiku sudah jauh lebih daripada dulu. Jika tersenyum, apa mungkin bajingan itu beneran sudah tobat? Nggak boleh. Mereka nggak boleh baikan. Jika, walau dia nggak pukul kau, tapi dia selingkuh. Kenapa kau maafkan dia begitu saja? Jika, sebenarnya dengan keunggulanmu, kenapa kau tetap bertahan dengan bajingan itu? Selama kau bersedia... Dokter Tony, kau sudah sembrono. Jika, kau salah paham. Aku cuma peduli padamu. Nggak perlu. Dokter Tony, mohon sadar kalau hubungan kita cuma sebatas dokter dan pasien biasa, bahkan bukan teman. Ada hal yang sebaiknya kau nggak ikut campur. Karena istriku terlalu cantik, sainganku ada di mana-mana. Jika, sebenarnya waktu pertama kali ketemu... Dokter Tony, aku ingatkan sekali lagi, kalau hubungan kita nggak sedekat itu, jadi untuk kedepannya, mohon panggil nama lengkapku, Jika Olivia. Sudahlah, nggak akan ada lain kali lagi. Wina patuh ya, ibu bapak kau cari dokter lain. Jika. Kenapa? Nggak cukup bicara doang, malah mau main tangan. Siapa kau? Datang dari mana kau? Aku adalah bajingan yang kau maksud. Suaminya. Namaku Jerry. Sakit, lepaskan aku. Lepaskan tanganku. Astaga, dokter, kau lemah sekali. Kau suami Cika yang bajingan itu? Iya. Gimana? Apa kami mirip suami istri? Ayo sayang. Sapam, ada yang buat masalah. Mau buat masalah pun harus lihat tempat. Rumah sakit Sekar adalah rumah sakit swasta dari grup Toro. Aku pikir kau sudah bosan hidup karena buat masalah di sini. Aku pikir kau sudah bosan hidup. Kak, dia yang buat masalah. Ya. Buat masalah? Kalian memang hebat tuduh orang. Aku wakil direktur rumah sakit Sekar. Dia adik sepupuku, ketua keamanan rumah sakit Sekar.
Kenapa kalau tuduh kau? Dokter Tony, kau sudah keterlaluan. Cika, aku lagi selamatkan kau. Aku mau kau keluar dari penderitaan dan tinggalkan bajingan ini. Kalau kau minta cerai sekarang, si bajingan ini gak berani nolak. Dokter Tony, apa kau lagi mengigau? Aku tahu, kau khawatir gak bisa hidup sendiri setelah cerai. Sejak pertama kali ketemu kau, aku sudah menyukaimu. Walau kau nikah kedua kali, aku bisa terima. Tapi aku punya syarat. Kau gak boleh bawa anak ini nikah denganku. Karena gimana pun aku pertama kali nikah. Pertama kali nikah? Kayaknya kau memang gila. Diam, apa ada hakmu untuk bicara? Apa kau bisa lawan 4 orang? Gampang. Nih. Serang! Wah, Apa sekarang aku sudah memenuhi syarat? Jerry, apa kau sangat hebat? Apa gunanya hebat kelahi? Kalau mau bertahan hidup harus punya pengaruh. Di balik rumah sakit Sekar, ada grup Toro yang berkuasa di kota Kiana. Kau sudah dalam masalah besar. Selain itu, anak kalian butuh perawatan medis. Psikolog terbaik di kota Kiana ada di rumah sakit kami. Kalau kau singgung aku dan rumah sakit Sekar, anak kalian yang bisu itu cuma bisa bisu selamanya. Siapa yang kau bilang bisu? Cika, tunggu saja. Anakmu gak akan bisa berobat di rumah sakit ini lagi. Dia cuma bisa bisu selamanya. masih berani bilang lagi? Sakit sekali. Apa yang terjadi? Siapa yang berani bertindak semena-mena di sini? Pak, gawat, ada yang buat masalah. Dia hampir bunuh aku. Siapa yang begitu berani? Pak Jerry, dia malah datang bersama Mucika. Apa mungkin benar rumor mengenai mereka? Sudah baikan? Cika, Jerry, kalian dalam masalah besar. Pak Rino adalah tokoh terkemuka di industri kedokteran. Banyak orang ternama yang perlu bersikap hormat waktu ketemu dia. Habislah kalian. Kalian gak bisa hidup di kota Kiana lagi. Mereka yang kau bilang buat masalah? Iya, mereka pukul satpam, juga pukul aku. Suami istri ini memang keterlaluan. Ngomong sembarangan. Mereka berdua adalah presiden dan CEO grup Toro. Rumah sakit ini milik mereka. Apa mereka perlu buat masalah di rumah sakit sendiri? Pak, apa kau kebingungan? Kau bilang mereka... Pak Rino, walau kita rumah sakit swasta, tapi tetap ada syarat untuk kualitas dokter. Bu Cika, tenang saja. Aku akan segera pecat perusahaan kelompok seperti ini. Gawat, aku dipermainkan oleh kapitalis. Ayah? Apa Anda ayahnya Wina? Ya. Gimana kondisi mental Wina sekarang? Sudah jauh membaik. Anda juga tahu alasan dia gak bisa bicara sebelumnya. Jadi kami lumayan terkejut karena Anda temani dia datang kali ini. Sebelumnya, aku lakukan banyak kesalahan. Untunglah kalau sudah tobat, habiskan lebih banyak waktu bersama Wina. Cepat atau lambat, kemampuan bicaranya pasti akan kembali. Pak, ada apa Anda panggil saya ke sini? Bu Cika, aku merasa bahagia bisa lihat Pak Jerry temani Anda ke rumah sakit. Sepertinya sudah waktunya serahkan surat ini pada Anda. Kami ketemu tiap hari. Untuk apa dia tulis surat untukku? Apa kau nggak sadar kalau perubahan Pak Jerry beberapa hari ini agak besar? Memang agak berubah. Apa ada hubungannya dengan surat ini? Kau akan paham setelah baca surat ini. Lahan di timur kota nggak didapatkan. Mata samudera belum didapatkan. Tapi utang sudah jatuh tempo hari ini. Gimana ini? Gimana ini? Gimana ini? Gimana ini? Pak Doni,
apa sudah siapkan 160 miliar utangmu? Surya, apa boleh kasih waktu beberapa hari lagi? Aku nggak punya uang sekarang. Nggak punya uang. Aku lihat rumahmu lumayan bagus. Gimana kalau gadekan? Surya, rumah ini sudah digadaikan. Aku sudah nggak punya uang. Apa kau mau coba ingkar utang? Nggak berani. Surya, kasih aku sedikit waktu lagi. Aku pasti bisa kumpulkan uang. Kasih aku sedikit waktu lagi. Sedikit waktu. Kumpulkan uang? Apa kau kira? Aku nggak tahu. Menantu kayamu itu sudah tinggalkan anakmu. Tanpa dia, pengecut sepertimu bisa kumpulkan 160 miliar. Aku cari cara. Nggak usah repot-repot. Kalau nggak ada uang, aku bantu pikirkan cara. Hah? Semuanya. Ambil semua barang yang berharga. Hancurkan barang yang nggak berharga. Jangan hancurkan. Jangan hancurkan. Jangan hancurkan. Astaga, jangan hancurkan. Pak Doni, hari ini kalian bertiga juga harus ikut denganku. Kalaupun keluarkan organ tubuh untuk dijual, kau tetap harus kumpulkan 160 miliar. Enggak berharga. Yola, cepat, telepon Jerry. Betul, telepon dia. Dia nggak akan biarkan organ tubuhku dijual. Cepat. Halo, nomor yang Anda tuju memblokir nomor Anda. Dia blokir nomorku. Dia blokir nomorku. Kalau gitu tetap nggak ada uang, bukan? Gimana pun kau wanita bos kaya. Memang lumayan cantik. Sayang sekali kalau jual organ-organmu. Nomi. Biar aku permainkan dulu. Surya. Kami berdua singgung Jerry karena kau. Kenapa kau sembunyi di sana? Malah jadi pengecut. Aku? Tunggu. Surya, bukan? Aku pikir kita boleh bicara. Enyah! Kau! Aku akan nyah. Cantik, jangan nangis. Aku jamin 1 menit kemudian, 1,5 menit kemudian, kau bakal bahagia. Surya. Kehormatan bagimu, karena aku mau tidurin kau. Kalau kau berani buat masalah lagi, aku akan habisi kau. Kak, tunggu sebentar. Bukannya kau lakukan ini demi uang? Aku punya cara. Kasih aku waktu 3 hari. Cukup 3 hari. Aku pasti bisa kumpulkan uang. Ada cara? Kalau kau bilang ada cara? Iya. Aku bukan anak umur 3 tahun. Kalau percaya, kau mungkin bisa dapat 160 miliar. Kalau nggak percaya, walau kau jual seluruh organku, tetap nggak akan kukumpul uang sebanyak itu. Oke. Aku kasih kau waktu 3 hari. Kalau setelah 3 hari masih nggak ada uang, kau tahu akibatnya. Ayo. Yola. Anya, dasar pengecut. Pria tak berguna, Anya. Gak berguna. Yola, tadi aku sengaja. Biar mereka turunkan kewaspadaan. Jadi lebih mudah serang Surya secara diam-diam untuk selamatkan kau. Numi, apa benar kata-katamu? Ya, Yola, apa kau nggak percaya perasaanku padamu? Maaf, Numi. Aku salah paham padamu. Wanita bodoh, aku bujuk kau dulu. Setelah kau dapat 160 miliar, aku akan bawa kabur uang itu. Nantinya, kau mati saja dengan ayah bodohmu ini. Oh iya, kau bilang kau punya cara untuk bayar utang. Cara apa itu? Betul, nak. Apa cara yang kau punya? Aku punya setidaknya 2 cara untuk membuat Jerry tunduk kepada diriku. Awalnya aku kira aku bisa terus tidur bersama dengan Cika. Nggak diduga malah harus lewati ujian. Jalan masih panjang. Halo? Jerry, ini aku. Jangan tutup dulu. Ada yang mau aku bicarakan. Jerry, aku sudah diusir Numi dari keluargaku. Dia yang bohongi aku dulu. Aku sudah nyesal. Jerry, apa kau boleh keluar untuk temui aku? Di luar hujan lebat.
Jerry, aku dingin sekali. Kau di mana? Aku di tempat kita kencan pertama. Aku tunggu kau di sini. Kalau kau nggak datang, aku akan terus tunggu kau sambil kehujanan. Oke. Jangan gerak, tunggu aku di sana. Oke. Jerry, kau nggak akan bisa lolos dari genggamanku. Ayah. Yola? Gimana? Oh, astaga, kau kenapa? Oh. Gimana Yola? Apa Jerry sudah kasih uang padamu? Jangan ungkit pria brengsek itu. Dia nggak cuma nggak kasih uang, tapi juga tipu aku kehujanan semalaman. Hah? Astaga, gawat. Kalau nggak dapat uang itu, Surya pasti akan habisi kita. Dasar wanita pecundang, malah tunda waktuku untuk larikan diri. Astaga, ini gimana ini? Ayah, jangan panik dulu. Aku masih ada rencana cadangan. Hah? Yola, maksudmu Jerry mendadak tobat karena anaknya? Apa kalian masih ingat waktu malam perayaan perhiasan? Ya, kalau dia cuma mau buat Cika senang, untuk apa dia bawa anaknya ke tempat seperti itu? Setelah dengar pendapatmu, sepertinya memang begitu. Padahal si bucin itu sama sekali nggak berani sentuh kau. Tapi malam itu dia berani pukul kau cuma karena kau marahi anaknya. Betul, dia sudah hampir 30 tahun. Orang yang sudah paruh baya memang lebih hargai anak mereka daripada waktu masih muda. Yola, apa kau mau melahirkan anak untuknya? Ayah, apa yang kau katakan? Aku sih mau lahirkan anak untuknya. Tapi apa aku punya kesempatan sekarang? Jadi maksudmu mau culik anaknya? Hah? Anak baik, apa kau rindu ayahmu? Apa kau bawa Wina ke rumahmu? Enggak, aku lembur hari ini. Lagi pula, kalau aku mau jemput Wina, aku pasti kasih tahu dulu padamu. Apa Cika jemput tapi nggak kasih tahu kau? Enggak, aku pergi bareng Cika. Guru di TK bilang kalau dia sudah dijemput sebelum pulang sekolah. Jangan panik, aku segera ke sana. Ayah, apa kau jemput Wina hari ini? Enggak kok. Wina hilang. Hilang. Oh, cepat cari. Wina, lihat apa ini? Ini coklat kesukaanmu. Bibi suapkan ya. Ayo makan coklat. Ayo dimakan. Dasar jalang kecil. Susah sekali dilayani. Jerry, awas saja kalau tas edisi terbatas itu sudah dibeli orang lain. Cepatlah. Aku datang, Yola. Dasar jalan kecil. Malah halangi jalan. Nyah. Ayah. Yola, caramu dengan bawa anak kecil ini pulang, apa nggak bakal dikira penculikan? Ayah, apa yang kau katakan? Aku bawa dia pulang untuk bangun hubungan. Biar lebih mudah kendalikan Jerry. Palingan, antar dia pulang ke sekolah saja besok pagi. Lalu gimana hubungan yang kau bangun dengannya sekarang? Gak ada perkembangan. Kau juga lihat kan? Dulu aku pernah tindas dia, jadi sekarang dia sangat takut padaku. Dasar anak sialan. Lumayan pendendam. Kau? Oke, aku coba. Sayang, sini sama kakek. Kakek ajak kau makan yang enak. Ayo. Angkat tanganmu, patuh sekali. Ayo. Jerry, kalau aku berhasil memenangkan hati anakmu, nanti kau pasti akan terus bucin padaku. Wina, apa mau makan? Bibi siapkan banyak makanan enak. Ayo cepat bangun. Wina.
Hah? Anak sialan itu kabur. Hah? Kenapa? Dia hilang. Sialan. Aku yang bawa dia masuk. Kenapa bisa hilang? Tadi dia biarkan kau gendong. Demi turunkan kewaspadaanmu biar dia bisa kabur. Sialan. Sialan. Baru usia berapa tahun? Sudah begitu pintar. Cepat cari. Dia pasti nggak bisa lari jauh-jauh dari sini. Ayo. Ayo. Untuk apa bawa ini? Ayo cepat. Gimana? Apa sudah ada kabar? Gak ada. Sudah cari di semua kerabat tapi nggak ada. Bu Cika, Pak Jerry, aku sudah beritahu semua bawahan dan semua mitra kerjasama. Semuanya sudah mulai cari. Jangan panik. Periksa kamera pengawasan dulu. Harusnya ada petunjuk. Ayo. Bukannya dia pelayan di rumah kalian? Bukannya kalian yang suruh jemput? Bimaria ambil cuti pagi ini. Dia bilang anaknya mau operasi. Dia mau bawa Wina kemana? Kenapa Bimaria bisa lakukan hal seperti ini? Kalian sangat baik padanya. Waktu anaknya sakit dan butuh dirawat dalam jangka panjang. Rumah sakit kalian gak cuma sediakan bangsal dan slot perawatan gratis. Kalian juga sesekali bawakan suplemen mahal untuk pulihkan kondisi anaknya. Pasti ada orang yang menyuruhnya. Coba lihat apa anaknya masih di rumah sakit Sekar. Aku segera atur orang untuk periksa di bandara dan stasiun kereta api. Ayo. Anak kecil. Walau masih kecil. Tapi kau sangat pintar. Apa aku izinkan kau kabur? Hah? Hah? Kenapa ini? Yola, apa yang kau lakukan? Aku nggak pakai banyak tenaga. Kenapa dia jadi begini? Ayah, suruh kau bawa dia pulang untuk bangun hubungan. Kenapa kau malah pukul dia? Aduh, gawat. Dia anak kesayangan Jerry. Kalau Jerry dan Jika tahu anak kesayangan mereka dipukul sampai begini oleh kita pasti bakal dihabisi. Ayah, gimana? Kalau kita kembalikan ke gerbang sekolah, anggap saja kita nggak tahu masalah ini. Betul. Kita nggak tahu masalah ini. Betul. Cari secara terpisah. Oke, saling hubungin nanti. Nggak ada orang, kita biarkan di sini saja. Cepat. Bu, apa yang terjadi? Kenapa kita harus pergi? Sudah gak ada waktu. Mobil sudah di depan. Nanti baru bahas setelah pergi ke kota Kiana. Tuan Nyonya, kenapa kalian datang? Tuan Nyonya, kenapa kalian datang? Bimaria, aku gak ada waktu bertele-tele. Di mana Wina? Nona Wina. Bu, apa yang terjadi pada Nona Wina? Jangan tanya. Kamera pengawasan menunjukkan kalau ibumu jemput Wina setelah pulang sekolah. Sekarang aku hilang dan gak tahu di mana keberadaannya. Bu, apa yang kau pikirkan? Nyonya begitu baik pada kita. Bahkan nyawaku pun diselamatkan oleh mereka. Kenapa kau malah sakiti anak mereka? Bimaria, aku gak mau tekan kau dengan utang budi. Aku boleh lupakan semuanya selama kau kasih tahu siapa yang suruh kau bawa Wina pergi. Tapi kalau kau masih tolak untuk jawab, kita sama-sama seorang ibu. Kau tahu jelas apa yang sanggup kulakukan demi anakku. Bu, cepat katakan. Kalau kau nggak bilang, aku akan tabrak diri sampai mati di sini. Aku bilang. Yola dalangnya. Dia ancam aku pakai nyawamu. Kalau aku nggak lakukan, dia akan suruh orang racuni kau. Nyonya, maaf. Aku bersalah. Aku nggak punya hati, tapi aku juga nggak punya cara lain.
Apa kau nggak bisa pakai otakmu? Kau langsung percaya waktu orang lain takut-takuti kau. Keluarganya sudah hampir bangkrut sekarang. Mana mungkin dia bisa nyelinap masuk ke sini untuk bunuh anakmu? Maksudmu dia? Sayang, yang lain gak penting sekarang. Kita pergi ke kediaman Lambo dulu. Tuan Nyonya, maaf. Aku nggak beradab. Maaf. Bu, kau beneran. Aku beneran bodoh. Yolah, aku gak akan lepaskan kau. Cika, maaf. Gimana pun tetap salahku. Kalau aku... Jangan bahas lagi. Jangan bahas lagi. Aku sudah lempar jam tangan telepon milik anak sialan itu ke lantai. Dia juga nggak bisa bicara. Kita nggak akan ketahuan. Ya. Ayo pulang untuk istirahat. Anggap saja nggak ada yang terjadi malam ini. Iya, kita tidur di rumah dan nggak tahu apa-apa. Betul. Ayo. Ayah, gimana ini? Aku juga nggak tahu. Aku juga bingung. Kenapa mereka bisa ke sini secepat ini? Yola. Kembalikan Wina padaku. Kalau kau berani celakai anak angkatku, aku akan buat kalian nyesal selamanya. Kembalikan anakku. Kembalikan anakku. Jerry, dia pukul aku. Kalau kau masih nggak kasih tahu di mana Wina, nggak cuma dia yang pukul kau. Wina? Wina apanya? Aku nggak paham apa yang sedang kalian katakan. Betul. Kami keluar untuk cuma jalan-jalan. Kebetulan mau pulang untuk istirahat. Kalian malah datang. Istrimu langsung pukul anakku tanpa ada fakta yang jelas. Apa kau baik-baik saja? Aku nggak baik-baik saja. Keras kepala. Oke. Pak Jerry, Pak Liam. Dua orang sialan ini. Utang aku 160 miliar. Sebelumnya, Yola bilang punya cara untuk bayar. Aku lihat, caranya adalah culik anaknya Pak Jerry dan peras untuk dapat uang ini. Anda ahlinya. Faksa mereka ngaku. 160 miliar nggak ada, tapi imbalan 2 miliar ada. Pak Jerry memang murah hati. Surya. Jangan mendekat, Surya. Nak, kau mau kemana? Oke, paman antar kau pulang. Ayah. Astaga, Pak Jerry. Kami beneran gak menculik, Pak Jerry. Jerry, aku mencintaimu. Aku cuma mau jemput Wina pulang untuk bangun hubungan dengannya. Aku tahu kalau hubungan kalian sangat erat. Dengan begitu kau akan baikan denganku. Kami beneran gak kepikiran untuk culik dia. Gak ada. Aku pikir kalian sudah gila, bukan? Apa ini bisa dilakukan orang normal? Aku nggak ada waktu dengar omong kosong kalian. Kalau bukan penculikan, di mana Wina? Ini... Jawab. Aku jawab. Waktu itu dia di rumahku. Dia mau kabur, jadi aku tampar dia. Kasih pisau itu. Pak Jerry. Yang kami tanya di mana keberadaan Wina. Aku jawab. Aku pikir karena aku tampar dia, kalian pasti akan balas dendam pada aku. Jadi aku biarkan dia di depan gerbang sekolah. Iya, di depan gerbang sekolah. Sekarang jabat subuh. Kau biarkan anak kecil di depan gerbang sekolah. Aku pikir kalau gurunya pergi lebih pagi, pasti akan hubungi kalian. Dan kalian akan temukan dia. Jadi nggak akan lanjut selidiki lagi. Iya, begitu. Pergi ke sekolah untuk cari Wina dulu. Terserah apa yang mau kau lakukan pada mereka. Jangan, Pak Jerry. Kak Surya, jangan. Nak, paman gak minta bayaran. Kau cepat pulang ya. Paman liatin kau. Sampai jumpa. Numi. Aku benar-benar dipermainkan kapitalis kali ini. Susah payah masuk ke rumah sakit Sekar. Siapa duga kerjaan ini bisa hilang begitu saja.
Memang kau lebih beruntung. Ada orang bodoh yang hidupi keluarga Lambo, jadi kau juga bisa hidup mewah. Beruntung apanya? Orang bodoh itu sudah gak peduli lagi. Ayah Yola yang pecundang itu terlilit banyak hutang. Hutangnya sangat banyak. Kalau nggak bisa bayar, tunggu dihabisi saja. Tony, sebenarnya hari ini aku cari kau karena mau pinjam uang denganmu. Aku harus kabur. Kalau enggak, aku pasti akan mati dibuat ayah dan anak keluarga Lambo yang bodoh itu. Rumah sakit Sekar nggak cuma pecat aku. Mereka juga temukan bukti aku terima suap. Jadi aku sudah kehilangan semuanya. Nomi, bukan aku nggak mau bantu kau, tapi aku pun susah pertahankan diri. Sial. Jadi gimana dong? Aku nggak mau mati dibuat ayah dan anak bodoh itu. Aku punya ide. Aku kenal satu orang kaya yang anaknya hilang. Pasti nggak ada orang di rumahnya malam ini. Bukannya ini rumahnya Jerry? Iya, betul. Jerry, presidir grup Toro. Kau kenal? Anaknya pasti dibawa pergi oleh Yola. Wanita bodoh. Tapi pasti nggak ada orang di villa ini malam ini. Serius. Ya, kita datang ke tempat yang benar. Beberapa hari lalu, Jerry hadiahkan perhiasan kelas atas ke Cika. Harganya 600 miliar. Astaga, bakal jadi kaya. Nah, paman gak minta bayaran. Kau cepat pulang ya. Paman liatin kau. Sampai jumpa. Wina! Apa kalian lagi cari seorang anak kecil? Pak, apa kau lihat seorang anak kecil kira-kira sendiri dia nggak pandai bicara? Apa kau lihat seorang anak kecil kira-kira sendiri dia nggak pandai bicara? Baru cari sekarang. Gimana sih kalian jadi orang tua? Walau agak kekurangan, tapi gimana pun tetap anak kandung kalian. Kenapa nggak hati-hati? Malah nggak jemput setelah pulang sekolah. Anak sekecil itu tengah malam gini naik taksi sendirian. Gimana kalau ketemu orang jahat? Pak, maksudnya Anda pernah ketemu anak saya? Masih berani tanya pernah ketemu? Dia duduk di taksiku. Aku sudah antar pulang ke rumah kalian. Terima kasih. Sudah cepat pulang sana. Lain kali jangan lupa jemput anak. Itu Pak. Terima kasih Pak. Kedepannya kalau butuh sesuatu di kota Kiana, jangan ragu untuk hubungi saya. Alah, nggak perlu. Daripada membual mending pulang dan pikir gimana jadi ayah yang baik. Aku pergi dulu. Ini cepat pulang untuk lihat kondisi anak. Tetap lebih banyak orang baik di dunia ini. Ayo. Menurutmu apa anak grup Toro lebih berharga dari perhiasan? Apa yang kau pikirkan? Segera kabur setelah dapat mata samudra. Penculikan dan pemerasan butuh keterampilan. Tapi dia sudah lihat kita. Gak bisa anggap dia gak ada, bukan? Kita langsung selesaikan saja. Anak kecil, di mana kalung yang ayahmu belikan untuk ibumu beberapa hari lalu? Tunjukkan tempatnya. Di mana dia? Menurutmu apa mungkin ada lorong rahasia? Orang kaya memang suka berlebihan. Wina, kau nggak patuh ya. Anak nakal, aku bunuh kau! Anak nakal, aku bunuh kau! Sialan! Anak nakal! Ini... Lari, terus lari. Anak nakal, pantas saja kau bisu.
Kenapa ayahmu nggak membunuhmu? Wina! 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 Gimana ini? Jerry sudah pulang. Untuk apa takut padanya? Dia sendirian. Kita berdua. Palingan lawan saja. Betul juga. Langsung serang saja. Siap-siap. Serang! Sialan, kenapa kau kabur juga? Omong kosong. Dia sendiri lawan 4 orang di rumah sakit. Kalau gitu yang larinya lambat akan kena akibatnya. Hehehe. Mau kabur setelah celakai anak angkatku. Aduh, yang ini lebih hebat lagi. Tunggu. Jangan pukul muka untuk kali ini. Bu Cika, pengembangan lahan di timur kota berjalan lancar. Bu Cika? Bu Cika? Kenapa? Bu Cika, hari ini kau terus senyum sendiri ke ponsel. Jangan-jangan kau pelihara hewan di ponsel. Hewan di ponsel itu bilang mau potong gajimu. Enggak bahagia. Gimana sih kau berkendara? Apa nggak lihat anak kecil nyeberang jalan? Astaga, kenapa aku merasa anak ini tipe anak nakal? Anak siapa ini? Anak sehebat ini, tentu saja anakku. Astaga, aku anggap kau teman, kau malah hianati aku. Hianati apanya? Mereka temenan sejak kecil. Kalau hubungan makin dekat setelah dewasa, bukannya kita bakal tambah dekat. Dekat apanya? Anak ini kelihatan seperti tipe anak nakal. Ini... Ayo Wina, kita pulang. Jangan nyesal ya. Jangan nyesal ya. Ayah? Ayah? Ibu? Wina sudah bisa bicara. Tadi angin kuat sekali. Wina patuh, apa boleh panggil ibu sekali lagi? Bu, aku mau makan es krim. Apa kau mau makan? Iya. Ayah, apa boleh traktir aku dan ibu makan es krim? Ayah traktir es krim paling enak. Ya. Maksudku kalau aku kembali jadi Jerry yang bajingan seperti dulu, janji padaku, jangan maafkan dia. Jerry, sebenarnya kau nggak melintasi waktu. Kau tetap kau, Jerry yang aku cintai. Pak, ada apa Anda panggil saya ke sini? Sepertinya sudah waktunya serahkan surat ini pada Anda. Kami ketemu tiap hari. Untuk apa dia tulis surat untukku? Anda akan paham setelah baca surat ini. Jika kau bisa lihat surat ini, berarti aku sangat beruntung. Aku sudah berhasil. Aku sudah berhasil. Harusnya kau juga bingung. Kenapa aku mendadak berubah? Kenapa aku bisa terobsesi pada wanita seperti Yola? Sebenarnya itu bukan aku. Aku merasa seperti dikendalikan oleh kekuatan gak terlihat. Agar aku terobsesi pada Yola, yang buat aku terus-terusan sakiti kau dan sakiti Wina. Minggir, pembawa sial. Aku sudah kehilangan akal. Sampai Pak Rino kasih tahu kalau ada sebuah teknologi baru yang bisa hapus sebagian ingatan manusia. Jadi aku pikir, kalau aku hapus ingatanku dan Yola, apa mungkin aku bisa kembali jadi diriku sendiri? Operasi ini nggak berhasil. Mungkin aku bakal mati. Tapi aku harus bertaruh. Intinya kalau kau bisa lihat surat ini, berarti aku sudah berhasil. Walau mungkin aku nggak cuma hapus ingatan dalam 3 tahun ini. Dan ada rasa yang agak aneh, tapi nggak masalah.
Aku adalah Jerry. Selalu begitu. Selamanya begitu. Aku mencintaimu. Sudah, Jerry. Jangan salahkan diri sendiri lagi. Kau adalah kau. Kau suamiku. Ayo. Ayah.